meskipun sudah cuma sedikit, Mas. Oke. Dari sedikit itu kemungkinan nanti bisa menjadi bukit, bisa Pak, Siap. banyak Ya. seperti itu. Ya. Ujuk-ujuk. Saya Bina Biantara dari Pojok Papat mengawal program acara Ngopi, ngobrol-ngobrol politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, Mas Saiful Rohman ya. Beliau akan ikut dalam pertandingan, dalam pemilihan kompetisi ya, istilah pemilihan legislatif di tahun 2024 yang akan datang. Beliau dari Dapil Sukun dari Partai Golkar. Oke, Mas Rohman, mungkin bisa untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saiful Rohman, domisili di Kelurahan Mulyorejo, dan kebetulan kegiatan kami sehari-hari tetap yaitu di proyek, Mas. Juga lebih aktif di sosial. Kebetulan saya aktif di kelembagaan. Di kelurahan, mulai dari tahun 2010 sampai 2019. Kenapa sampai 2019? Betulnya masyarakat masih menginginkan, tapi kalau tetap saya teruskan, regenerasinya nggak jalan. Siap. Makanya untuk estafet yang berikutnya, tapi tetap ikut andil juga. Seperti itu. Proyeknya apa? Itu sementara ya di bangunan, Mas, di infrastruktur. Oke, di kelurahan kemarin sebagai apa? Kalau yang di kelurahan kemarin kebetulan dipercaya di Pokmas. Di Pokmas. Jadi untuk merencanakan juga mengerjakan kegiatan dari APBD. Luar biasa sekali. Baik, Mas Saiful Rohman ya, Mas Saiful gitu ya. Dari pengalaman tersebut yang di kelurahan maupun dalam proyek, ini kan sejalur ya, dalam proyek di pembangunan juga di Pokmas juga pembangunan juga. Nah, kemudian sekarang maju sebagai caleg. Motivasinya apa? Atau ada sesuatu yang benar-benar mendorong jenengan untuk bisa maju ini? Yang pasti motivasi saya yaitu ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Karena dari kegiatan kami di kelembagaan mulai 2010 sampai saat ini juga, dari situ saya bisa mengetahui apa yang diperlukan masyarakat, apalagi yang dijalankan masyarakat. Memang semua yang dilakukan pemerintah sudah mulai ada peningkatan, Mas. Sudah ada peningkatan, cuma memang di masyarakat ada yang tahu, ada yang paham, ada yang kurang paham. Makanya dari situ juga menjadi kewajiban kami sebagai masyarakat juga di situ harus memberi edukasi kepada masyarakat supaya ini harus, yang pertama harus sabar dulu, Mas. Karena kalau di masyarakat itu kebanyakan kan minta sekarang besok udah keturutan. Pengennya begitu. Pengennya seperti itu. Rata-rata seperti itu. Tapi dari sini kita akan memberi pembelajaran ke masyarakat, harus sabar, harus ada tahapan-tahapan tersendiri. Seperti itu. Memang contohnya kita memberi wawasan ke masyarakat, semua permintaan untuk pengajuan masyarakat harus melalui mekanisme. Salah satunya yaitu Musren Bangka. Makanya dari situ meskipun sudah yang terpenting, saya memberi pemahaman yang terpenting, semua pengajuan Anda sudah masuk di dokumen Musren. Masalah nanti anggaran kalau masih belum tercover di Musren Bangkel, bisa melalui Musren Bank yang SKPD. Atau yang lain juga bisa. Untuk saat ini yang lagi trennya masyarakat itu pokir, Mas. Makanya di situ juga harus memberikan edukasi yang tepat. Nanti pokir kan juga porsinya jenengan sebagai legislatif. Dari motivasi tersebut, kira-kira dari pengalaman jenengan mulai tahun 2010 di kelurahan di Mulyorejo ya, dan di Jembatan Sukun pada umumnya, kira-kira dari hal-hal tersebut, misalnya di pembangunan atau pengendalian di masyarakat, hal-hal menarik ataupun hal-hal yang benar-benar enggak jenengan soroti yang akan dibawa nanti untuk di legislasi, untuk kira-kira aturan-aturan mana yang akan diprioritaskan dalam perjuangannya, kira seperti apa? Yang terpenting itu masalah pemerataan dulu, Mas. Pemerataan dulu. Memang ya itu tadi, masyarakat taunya letter lega aja, wungkul aja, kan gitu. Tapi nggak tahu
asal tujuannya juga kan belum tahu. Iya. Makanya di situ kita memberi pembelajaran di situ. Nah, di situ masyarakat awalnya agak cuek, Mas. Apa sih ini minta-minta toh, tapi ya dari situ akhirnya tumbuh kebersamaan antara pemerintah juga masyarakat. Dan dari situ muncul kedekatan antara pemerintah dan masyarakat itu. Oke. Kita istilahnya minimal saya bisa udah berbuat meskipun sudah cuma sedikit, Mas. Oke. Dari sedikit itu kemungkinan nanti bisa menjadi bukit, bisa Siap. banyak Ya. seperti itu. Ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi nanti. Amin. Dan secara pengalaman biasanya kalau seperti di Lowaru kan yang sekarang kalau Pokmas urusan dengan Musrembang biasanya urusan masalah banjir, gorong-gorong. Nah, kira-kira di Sukun seperti apa? Kalau di Sukun memang ada untuk tahun ini sudah saya anggap pemerintah cekatan, Mas. Oke. Contohnya di salah satu kelurahan udah kemarin ada musibah banjir, meskipun nggak banjir cuma air antri, Mas. Air antri ya. Air Oke, antri. siap. Sebetulnya kalau di Malang ngomong banjir itu agak nggak masuk lah istilahnya. Cuma berapa menit nanti Genangan sudah aja. genangan. Itu langsung salah satu contoh di Kelurahan Mulyorejo RW 1. Kebetulan di wilayah dekat rumah, Mas. Oke. Wilayah saya cuma langsung kontak ke Pak Lurah, langsung dihubungi ke SKPD, dapat 1 minggu langsung dikerjakan, Mas. Oke. Langsung dikerjakan yang di RW 1. Sebelumnya juga RW 2 juga sudah, malah yang kemarin sudah melaksanakan di RW 6. RW 6. Seperti itu. Oke. Dan tadi juga sempat lihat di wilayah yang lain, di Bandolan, Kelurahan Bandolan juga dilaksanakan untuk mengatasi itu. Oke, siap. Berarti sudah berpengalaman hal tersebut ya. Nanti tinggal nanti disesuaikan dengan saatnya dengan nanti kalau mudah terpilih ya dan bisa masuk ke gedung dewan. Oke, sebagai penutup mungkin kira-kira gambaran besar harapan apa yang jenengan bisa sampaikan kepada masyarakat dalam proses pencalekan dan juga mungkin khususnya masyarakat di Mulyorejo dan di Sukun. Silakan. Jadi ingin saya pribadi, masyarakat itu pinter, Mas. Oke. Jangan politik itu jangan dipandang cuma uangnya aja. Kebanyakan sekarang kan mana yang ada uang itu yang dicoblos. Tapi kita memberi pembelajaran ke masyarakat. Kalau kita cuma digadekan uang aja 5 tahun kita udah nggak bisa, Mas. Oke. Makanya di situ nggak bosan-bosannya. Saya sama teman-teman juga memberi edukasi ke masyarakat. Sebetulnya ngomong aja. Ya. Semuanya tersumber dari ngomong. Bicara keterbukaan kan gitu. Oke, siap. Apa yang diinginkan mungkin kita bisa bantu atau apa kan gitu. Nanti pasti semua itu ada jalannya, Mas. Ada solusinya. Siap. Seperti Ya. itu. Berarti diharapkan masyarakat itu memilih dengan hati ya. Jadi benar-benar melihat hati dan hati-hati gitu ya. Jadi diharapkan masyarakat benar-benar memilah dan memilih para kandidat yang ada, ditelusuri, dilihat lagi seperti apa agar memenuhi apa yang mereka harapkan. Oke. Terima kasih Mas Saiful, terima kasih sekali atas hadirnya. Sobat Pojok Papat dimanapun berada, demikian bincang-bincang kami yang sangat singkat ini. Sebenarnya banyak yang bisa digali lagi, pengalamannya luar biasa sekali ya. Lumayan ya, 10 tahunan ya dari 2010 ya, 10 tahunan itu luar biasa sekali. Terima kasih atas atensinya. Saya Bina Biantara bersama Mas Saiful Rahman undur diri. Selamat malam, salam. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk,